sambil tunggu teman-teman dari anggaran. Sebelumnya terima kasih atas rambunya. Kemudian kami tinggal jam 14.30 saya diajak Pak Arif Pak Kuning sama si Pak Tek. Jadi kita saya tinggal Pak Ibu bisa melanjutkan. Sebelumnya di acara kita hari ini ada yang ulang tahun. Mbak Selvi, Mbak Sama. Hari lagi juga ada Mas Kris tanggal 31. Selamat ulang tahun juga sama. Barakallahu fi umri, sehat, yang penting lancar rezeki, lancar segalanya, dimudahkan. Saya tidak berani ngomong lancar jodoh karena dia anak luru. Baik, kita mulai nih. Jadi tim ini nantinya akan secara paralel itu menyusun RKPD 2022 dan RPJMD 2021-2024. Jadi memang sudah dikonfirm sama KPU bahwa masa periode wali kota mendatang itu sampai dengan 2024. Karena nanti akan ada pilkada serentak, ya. Jadi seperti itu. Sehingga kira-kira wali kota yang baru nanti itu hanya punya waktu sekitar 3,5 tahun, kira-kira seperti itu. Sementara kalau kita lihat kondisi normal, ya, kondisi normal itu kebijakan wali kota yang baru yang nantinya yang berasal dari visi-visi program unggulan yang nantinya akan kita akomodir dalam RPJM itu secara efektif baru akan terrealisir di APBD 2023 sebetulnya kalau RPJM-nya ya. Karena tahun depan kita baru menyusun RPJM, tahun depan kita menyusun RKPD 2022, RKPD 2022 yang mendasari APBD 2022, ya kan? Nah, oleh karena itu jalan tengah di masa transisi ini dan kemarin sudah dikonfirmasi akan bertanggung langsung dari kepala, walaupun dokumennya belum ada. Ketika kami menyusun RPJMD 2016-2021, arah kebijakan 2022 yang disusun 2021 adalah akomodatif dan transitif. Sehingga di sana memang betul kita memberi ruang untuk mengakomodir di masa transisi ini. Baik, kita coba untuk melihat satu persatu. Ya, jadi ini kegiatan kita 2021. Tim ini nanti akan banyak bersama-sama, ya. Kita harus menyusun RKPD 2022. Kemudian RPJMD 2021-2024, plus jangan lupa nanti perubahan RKPD 2021. Nah, di perubahan RKPD 2021 itu juga sangat menantang teman-teman semua, karena yang pertama itu kesempatan bagi kita untuk mendorong capaian indikator kinerja di RPJM. Ya, karena RPJM kita selesai 2021 yang tahun ini, ya. Sehingga di perubahan nanti saya rasa kurang apa itu bisa di sana. Di samping itu juga mungkin sudah bisa mulai untuk mencicil aspirasi dari wali kota yang baru. Nah, ini oleh karena itu ini sangat menantang dan perlu diantisipasi sejak awal, ya. Nah, paralel dan sebagainya. Yang penting ini, yang poin paling terakhir, perwujudan masyarakat madani itu sebagai hal yang harus tercapai di RPJM 2021-2024. Karena apa? RPJMD 2021-2024
itu juga menandai berakhirnya RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Sehingga ini sangat mengajukan ya teman-teman semua, bagaimana kita nanti akan meramu hal itu untuk mencapai capaian di RPJM yang juga RPJP ya. Jadi sekedar mengingatkan saja 5 tahun yang lalu pernah kita tim penyusun itu membahas satu indikator itu bisa sampai sejam lebih untuk sepakat. Padahal di RPJM itu banyak sekali indikator. Tadi bicara indikator program, indikator sasaran, indikator tujuan, ya. Dan yang kita 9 itu yang indikator makro daerah. Nah, di antara kita memang juga sudah melibatkan dari bagian organisasi, Mas Indra ya. Karena apa? Nanti juga paralel dengan penyusunan IKU tingkat kota, indikator kinerja utama tingkat kota yang diambilkan dari bab 9 RPJM. Jadi itu bab 9 itu merupakan indikator makro daerah yang dipertanggungjawabkan capaiannya oleh wali kota. Ya. Kita kemarin sebetulnya ada revisi ya yang RPJM ini karena ada satu indikator yang terlalu ecek-ecek dulu. Seingat saya tentang minat baca ya. Harusnya minat baca, namun di sana keluarnya adalah jumlah kunjungan ke perpustakaan. Nah, direview oleh Kemenpan, kalau hanya jumlah kunjungan ke perpustakaan itu tidak layak dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, itu cukup kepala dinas. Sebenarnya kita review di perubahan RPJMD, namun kita nggak bisa merubah karena waktunya sudah mepet. Ya. Oleh karena itu ke depan Pak Imam, bisa saja kita nggak usah merencanakan perubahan RPJM, hanya 3,5 tahun, nanti timbangannya uyuan gitu. Karena di tahun 2023 itu saran saya nanti Bapeda harus menyusun RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, biar tidak berubikan. Karena setelah 2024 itu kita belum mempunyai landasan jangka panjang, hanya tersisa 1 tahun. Sedangkan RPJP kita itu disusun belum ada Permendagri 54/2010, jadi masih sangat kualitatif sekali. Ukuran keberhasilannya juga masih belum ada indikator yang bisa terukur. Jadi itu reviewnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat seperti ini. Di sini sebetulnya keterkaitan antara RPJP kita dengan RPJM. Jadi ada 4 tahap RPJP. Nanti ini saya share ini biar di teman-teman. Dan ini saya kira sering saya paparkan. Saya pernah mencoba menulis 1 halaman ini. Kalau saya narasikan kertas A4, hurufnya tahuma 12, 1,5 spasi, itu 12 halaman. Kalau ini cukup 1 halaman seperti ini. Jadi yang kita akan bermain adalah di tahap keempat di sini, tahap keempat RPJP, ada tema di situ. Dan ketika pilkada kemarin 2 paslon itu menyampaikan visi-misi program unggulan, saya pernah diminta KPU untuk mereview sesuai atau tidak sesuai visi-misi mereka, dan saya jawab sesuai. Saya bisa mempertanggungjawabkan sesuai itu. Ya. Jadi memang alhamdulillah bisa sesuai karena memang undang-undang dan Permen 86 mengatakan bahwa visi-misi kepala daerah itu harus mengacu pada RPJP, sehingga RPJP sudah diacu dan sesuai. Nah ini yang penting adalah kita bermain di yang paling kanan, yang tahap keempat RPJP. Ada 3 tema utama di sana. Itu nanti harus diterjemahkan dan disinkronkan dengan visi-misi program unggulan kepala daerah. Nah kita mencoba melihat seperti ini ya, dari tema. Kemudian yang tengah itu adalah maknanya seperti apa gitu ya. Yang paling kanan sana adalah kira-kira indikator capaiannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara
mematangkan pembangunan secara menyeluruh di semua bidang. Itu berarti semua indikator, semua urusan itu harus ada peningkatan pencapaian di tahun 2024. Nah, indikatornya apa ya? Indikator semua urusan di bab 9 RPJM itu kan semua urusan ada indikatornya. Sehingga ini satu bentuk keberhasilan pembangunan semua bidang. Kemudian yang tengah ini yang cukup komprehensif di sini, mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Nah, nanti kita klopkan dengan visi misi kepala daerah seperti apa, berlandaskan budaya yang unggul, SDM yang berkualitas dan mandiri. Jadi SDM-nya yang mandiri menghasilkan sesuatu. Gitu ya. Di sini heavy-nya adalah perekonomian daerah yang berdaya saing. Berarti nanti kalau nggak salah juga masuk di salah satu isu ya, di rancangan teknokratis kita, dan kita sampai ke sana. Dan yang ketiga, yang paling penting di sini adalah terwujudnya masyarakat madani. Ada kemajuan intek ya dalam masyarakat madani. Di sini terkait juga dengan kota cerdas. Kota cerdas terkait dengan ini. Sehingga konsep-konsep itu nanti kita padukan untuk kemudian mendasari uraian-uraian setelahnya. Nah, ini kita berikutnya ini saya kira sudah sering kita paparkan arah kebijakan tadi sudah saya singgung yang tahun 2022 akomodatif transitif ya, yang paling atas merah itu arah kebijakannya seperti itu yang akan kita susun, sehingga kembali lagi nanti kita secara paralel bisa saling mengisi Pak Ibu, antara KPD dengan RPJM itu bisa saling mengisi. Dan yang bikin runyam adalah jadwalnya. Jadwalnya luar biasa. Kemarin Mas Dion sudah bikin jadwal yang RKPD, yang RPJM saya pernah menyampaikan jadwalnya juga waktu itu. Ini sangat ketat sekali gitu loh. Nah, kita melihat keterkaitan antara berbagai isu kebijakan. Isu global jelas SDGs, terutama SDGs adalah kemiskinan. Karena di SDGs itu kita sepakat Indonesia bahwa tahun 2030 itu adalah zero poverty. Kalau nggak salah bahasa itu sangat kuat sekali, menghapus, menghilangkan segala bentuk kemiskinan. Kalau nggak salah poverty eradication kalau nggak salah. Padahal kemiskinan kita tahun ini 7,58% ya. Nah, di tahun 2024 dengan kondisi COVID, dengan pertimbangan bahwa slope kita, kurva kita sudah melandai, itu butuh effort yang sangat tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga kebetulan kemiskinan juga masuk dalam salah satu isu kita, dan di paslon dua-duanya kemarin juga menambahkan isu kemiskinan, sehingga kemiskinan tetap menjadi satu prioritas untuk diturunkan ya. Alhamdulillah garis kemiskinan Kota Magelang sekarang tidak tertinggi Jawa Tengah, betul ya Pak ya? Seingat saya Semarang kalau sudah tertinggi Jawa Tengah. Dan kemudian kita selama bertahun-tahun garis kemiskinan selalu tertinggi Jawa Tengah. Walaupun kemiskinan kita persentasenya tidak tertinggi Jawa Tengah, namun GK-nya tertinggi. Jadi konsep kemiskinan harus kita pahami betul ya, untuk bisa mengatasi itu. Dan bicara kemiskinan tentunya nanti stressing juga Mbak Ibu, dinas sosial itu harus berperan lebih dalam hal updating data, verifying dan sebagainya. Karena BPS itu menyajikan angka makro persentase. BPS tidak mungkin bisa menunjukkan by name by address, betul kan? Karena itu kewenangan dari Kementerian Sosial yang diturunkan sampai dengan dinas sosial baik provinsi ataupun kota. Sehingga peran dinas sosial sangat penting di sini. Selain ini yang lain dalam hal untuk penyediaan dan updating data kemiskinan. Nah, isu-isu ini itu tentunya juga menjadi perhatian kita untuk penyusunan dokumen ke depan. Ini saya mencoba untuk mengkombinasikan gitu ya, antara isu global, kemudian arahan presiden, agenda pembangunan,
Jawa Tengah, RPJMD, dan 7 isu yang kita identifikasi pada saat kita menyusun rancangan teknokratis RPJMD. Nah, slide selanjutnya ini kalau ini yang sebelah kiri ini adalah 7 isu. Orang berubah apa dengan tetap ya? Isunya orang berubah tetap ya? Tetap, karena kemarin ada komentar dari Bu Maruti, juga ada perbuatan dari Pak Eri yang ketahanan pangan. Pak Eri menghendaki isinya itu juga food security, ya kan? Ketahanan dan keamanan pangan. Nah, di antara 7 isu strategis ini itu bisa kita kaitkan dengan isu-isu yang ini. Yang hijau adalah global, yang merah muda itu ada arahan presiden dan tujuan agenda pembangunan, yang merah Jawa Tengah, yang ungu RPJMD kita. Jadi semua isu kita itu kalau kita tangani itu bisa tendang ke isu-isu yang lain gitu. Jadi ini sudah kita petakan, saya sudah petakan seperti ini. Tinggal nanti kedalamannya kita lihat masing-masing. Artinya apa? Kalau kita menangani isu ini, isu kita yang 7 ini, itu insya Allah bisa mengatasi atau terkait dengan isu-isu global, nasional, provinsi ataupun di RPJMD kita. Karena pada hakikatnya kalau kita menangani isu tertentu, itu berarti ada kepedulian dari kita. Saya masih ingat ketika pembahasan RPJM 2016-2021 itu sempat ada LLN masalah isu kemiskinan. Jadi waktu itu salah satu anggota pansus nggak setuju kalau kemudian jadi isu, karena ternyata beliau belum paham tentang atau nggak paham antara isu dan permasalahan. Nah, kemudian kita bertahan pada pendapat kita dan bisa diiyakan. Akhirnya kemiskinan tetap menjadi satu isu di RPJM. Nah, memang di isu ini tidak hanya bicara kemiskinan, kita bicara kesejahteraan masyarakat, namun di dalamnya stressingnya adalah pada kemiskinan. Dan sekarang kita lihat dokumen ini belum penetapan KPU, ya. Ini sebagai dasar kita untuk melangkah. Ini belum penetapan KPU, hanya hasil pleno rekapitulasi suara. Revisi belum di. Jadi memang rekapitulasi suara itu sudah ditetapkan oleh KPU dengan hasil 41.000 sekian untuk 1 dan 27.000 sekian untuk 2. Paling tidak dari ini kita sudah melandasi kita untuk kemana kita mengarah. Karena ada 2 pilihan tadinya. Mana yang kita serasing kita elaborasi lebih jauh lagi. Nah, dengan dasar ini kita berani untuk mengacu ke yang 1, ya. Walaupun ini belum keputusan, masih hasil rekapitulasi suara. Namun kita harus, karena kita kejar-kejaran dengan waktu, ya. Karena apa? Nanti yang paling berat adalah menerjemahkan dari misi ke tujuan, sasaran, arah kebijakan sampai dengan program. Indikatornya seperti apa? Jadi saya cerita, kita pernah bahas satu indikator selama lebih dari 1 jam. Nah, kita mencoba melihat slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ya, arahnya itu dari kiri ke kanan, dari identifikasi isu, kemudian dirumuskan visinya. Visi adalah kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun perencanaan untuk mewujudkan visi pakai misi, dan misi dilaksanakan dengan program unggulan. Ada 9 program unggulan, ada 7 isu dan 5 misi. Nah, kita saran saya kita nanti segera untuk konsen ke ini gitu. Walaupun mungkin pada saatnya nanti harus ada komunikasi antara tim penyusun dengan think tanknya paslon 1. Seperti 5 tahun lalu Mbak Nina, ya, kita komunikasi dengan Pak Sigit pada saat beliau off untuk istilahnya KJK gitu loh. Apakah benar yang dimaksud dengan misi ini adalah seperti ini? Lalu apakah rencana prioritas ke depan? Itu memang harus ada komunikasi. Tapi paling tidak kita sudah punya bekal, ya, secara teknokratis untuk menganalisis janji politik dari paslon tersebut.
Nah, kemudian kita lihat lanjutannya. Ini keterkaitan ya. Nanti ini masih open. Ini masih sebatas yang saya pahami ya. Jadi keterkaitan antara isu kita dengan isu paslon 1 sebagian besar itu nyambung gitu loh. Sebagai contoh, paslon 1 itu mengangkat isu kemiskinan, kita mengangkat isu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam isu kita yang nomor 1 yang atas itu ada kemiskinan di sana, sehingga bisa nyemprot ke sana. Yang masih nanti perlu didiskusikan Mbak Imung, ketahanan pangan. Saya masih bingung dilebokin di gitu dengan yang disampaikan oleh paslon 1. Kalau yang lainnya hampir sama. Sebagai contoh yang terakhir ini bicara reformasi birokrasi. Kita juga kemarin ada penguatan reformasi birokrasi, walaupun kita tambahkan secara lebih spesifik melalui implementasi peta cerdas. Paling tidak antara pemahaman kita dengan pemahaman think tanknya paslon 1 itu hampir sama. Kalau sama, penak sekali. Artinya kita percaya bahwa visi-misi yang beliau rumuskan itu menjawab isu, kan gitu, hanya seperti itu. Sedangkan isunya hampir sama, sehingga insya Allah bisa satu langkah gitu. Memang kalau kita lihat rumusannya lain, tapi bukan rumusannya. Kita mencoba melihat substansinya. Namun sekali lagi ini masih open sekali, dan ini sebagai bahan nanti untuk diskusi tim Pak Imung, tim kecil untuk merumuskan, kemudian diplenokan di kesempatan yang lain. Nah, sekarang kita coba melihat ini. Jadi tadi sudah masih ingat ya, kalau visi yang dirumuskan paslon 1, Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Maju, sehat dan bahagia. Sehingga mau nggak mau Mbak Duna cari referensi tentang indeks kebahagiaan, ya kan? Ada 10 aspek setahu saya, ada 10 aspek kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks kebahagiaan. Feedback ada ya, feedback? Nggak masuk ya? Mbak Duna mungkin masih kemutan ya? Feedback pernah mengadakan survei indeks kebahagiaan, kalau saya kerjasama dengan BPS tahun 2018 terhadap sekitar 370 responden. Kesimpulannya adalah masyarakat Kota Magelang itu merasa bahagia hidup di Kota Magelang. Kemudian yang lebih menarik lagi, yang jomblo lebih bahagia. Betul, hasilnya seperti itu. Saya masih ingat. Yang jomblo lebih, jadi berbahagialah para jomblower yang bisa berbahagia, gitu kan? Kemudian yang muda itu lebih bahagia dibandingkan dengan yang tua. Dan lebih menarik lagi dari gender, laki-laki lebih bahagia dibanding perempuan. Jadi kita lihat sisi lainnya, ini adalah keberhasilan kaum perempuan dalam membahagiakan laki-laki. Itu hasilnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ke depan bisa setting juga Mbak Ibu, kita mumpung orang Litbang, nek rasalah. Tahun depan Litbang kan mau melebur di Bangda, gitu ya. Nah itu kan minat berarti yang mengendalikan kan satu badan. Ini udah ngomong Pak Resi, tak ngomong dewi, enggak yang ini, ya maaf. Nah seperti itu. Nah sedangkan dari visi tadi itu kalau kita lihat dimensinya ada 2. Jadi paslon 1 ini yang bersama dengan paslon 2 dimensi kota dan masyarakat. Dimensi kota adalah ingin mewujudkan Magelang sebagai kota yang maju. Sedangkan masyarakatnya adalah masyarakat yang sehat dan bahagia. Nah, masyarakat yang sehat itu perlu digali pengertiannya dari kalau masalah WHO itu ada pengertiannya. Tidak hanya sehat secara fisik, namun juga secara mental juga sehat dan sebagainya. Karena di sana akan menentukan ukuran keberhasilan dari masing-masing komponen visi. Ingat 2015 waktu itu ketika konsultasi dengan Provinsi Jawa Tengah, Bapeda, kita diminta untuk
menunjukkan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen visi. Ini sama juga, karena kita nanti juga akan konsul ke provinsi Jawa Tengah, Mbak Ibu, perlu dicari ya. Yang ukuran sehat apa? Yang untuk mengukur masyarakat yang sehat itu seperti apa? Kalau bahagia kan dengan indeks kebahagiaan saja. Sedangkan dari misi itu saya identifikasi paling tidak ada 5 dimensi. Dimensi tata kelola, dimensi dukungan infrastruktur, dimensi mewujudkan masyarakat madani dan berbudaya, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan ekonomi. Ya. Yang ini masing-masing dituangkan dalam misi paslon 1. Jadi kita ini akan mungkin mengarahkan kita ya, ketika nanti kita akan merumuskan tujuan, sasaran dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ini komponennya, kita lihat komponen visi yang kota maju, masyarakat sehat, masyarakat bahagia, dilaksanakan oleh 5 misi. Karena misi dirumuskan untuk mewujudkan visi, itu jelas sekali panduannya seperti itu. Nah, kita lihat keterkaitannya untuk komponen visi Magelang Kota Maju itu diterjemahkan ke misi 3 dan misi 5. Monggo nanti ini pemahaman saya, nanti bisa didiskusikan ya. Ini paling tidak untuk mengarahkan teman-teman ini dalam lebih banyak diskusi lebih lanjut. Untuk yang masyarakat yang sehat itu diwujudkan dalam misi kedua, dan kota masyarakat yang bahagia itu misi 1, 2, dan 4. 1 itu bicara tentang masyarakat yang bertakwa, berbudaya, toleran, beradab, berlandaskan intak keimanan dan ketukwaan. Jadi ini bahasanya bahasa agama banget ya. Ini juga kemarin kalau nggak salah dikomentari sama Bu Marlubi, seingat saya. Karena untuk menerjemahkan ini memang butuh komunikasi dengan tim perumusnya ya, tim perumus misi ini. Jangan sampai kita salah persepsi gitu loh, salah merumuskan. Karena kalau salah merumuskan, sebelahnya pasti akan salah. Jadi kita harus tahu betul nantinya substansi dari misi ini seperti apa yang dikendaki dan sebagainya. Kalau yang 2 sampai 5 itu saya kira hampir sama ya. Bicara tentang pelayanan dasar, berarti kan selain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hunian, pekerjaan dan sebagainya. Kemudian tata kelola ini lebih mudah lah. Kita banyak referensi di sini ya. Governance banyak sekali referensi di sini. Ciri-ciri good governance, akuntabilitas, transparansi, akuntabel, koordinasi. Banyak sekali rumusan dari UNDP yang bisa kita akomodir, bisa kita elaborasi untuk pengayaan kita. Peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Yang misi kelima ini jelas mengacu pada mewujudkan kota maju, karena dia bicara kota yang modern dan berdaya saing ya. Dengan dukungan tata ruang dan infrastruktur. Nah, ini adalah kalau kita merefer pada aturan yang mengatakan bahwa misi atau visi diwujudkan melalui misi, maka terjemahannya seperti ini. Sehingga ketika nanti kita merumuskan tujuan, itu jelas arahnya kemana, bisa diaju ke komponen visi yang dituju, yang diterjemahkan. Nah, ini keterkaitan antara misi dengan program unggulan yang dirumuskan oleh paslon 1. Yang masih menjadi PR kami adalah program unggulan yang ini pengalokasian APBD untuk dana RT, ADRT 30 juta per RT untuk pengembangan UMKM. Ini nanti kita butuh banyak bicara dengan teman-teman BKD ya Mas Arif ya. Karena jangan sampai kemudian salah kan gitu. Karena setahu saya, mungkin nanti mau dikoreksi, APBD kita itu tidak bisa seperti sistem fractal misalnya. Kayak ini kan nggak bisa bari ya sebetulnya. Harus diwujudkan sesuatu gitu kan. Karena pemberian itu hanya dibatasi bentuk kejuaraan dan sebagainya, atau formatnya bansos kalau nggak salah. Itu pun kita mengacu aturan tentang bansos gitu kan. Nah, ini yang perlu nanti banyak komunikasi dengan think tanknya paslon 1. Karena saya pernah membaca satu dokumen
termasuk dalam kontrak politik paslon 1 adalah ada ini, pemberian dana ke RT 30 juta per tahun. Kita tidak bicara nominalnya ya. Kalau nominalnya 20 juta pengen berangkat ini saya berapa ya? 1.900 berapa ya? 1.200 berapa? 1.290 berapa gitu saya? 20 juta. Kalau bicara nominal bisa ya, karena kita pengalaman berkali-kali politik anggaran seperti itu. Ketika bangun pasar 60 miliar harus disisihkan untuk bangun pasar, kita bisa. 85 miliar disisihkan untuk bangun RSU, kita bisa. Nah ini nominal bisa, cuma mekanismenya yang nanti perlu dipikirkan. Sehingga langkah pertama mungkin usul saya Mbak Imo, komunikasi dengan think tanknya ini maksudnya seperti apa, kemudian kita terjemahkan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena kalau mungkin dugaan kami ya Mbak Ari, itu kayaknya kemarin masih agak rancu antara dana desa dan dana kelurahan. Kalau dana desa mungkin bisa, mungkin, namun kita kan kelurahan nggak bisa. Nah ini namun ini karena sudah menjadi kontrak politik, ini tantangan bagi kita semua untuk itu. Dan kuncinya satu, komunikasi dulu dengan think tanknya, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewadai. Nah kalau kita bicara RPJM itu berhenti pada program, sehingga kalau kegiatan pemberian ini kan kegiatan itu ya, sehingga nggak sampai ke sana gitu kan. Karena saya sudah dibahas sama seseorang menyatakan itu yang dana itu di RPJM gimana? Saya bilang kalau RPJM tidak sampai kegiatan sampai dengan penerimaan anak. Ini PR ya, yang nanti tentunya butuh tindak lanjut yang lebih ini lagi. Nah selanjutnya ini berusaha, sekali lagi ini masih open teman-teman ya, masih open. Ini masih sangat terbuka diskusi untuk pengayaan ataupun perubahan. Ini sekedar kajian saya pribadi tentang misi yang pertama. Jadi misi yang pertama itu meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beragam, toleran, berlandaskan impact. Jadi yang dituju adalah membangun masyarakat yang religius, berarti kata sifatnya religius itu berbudaya. Jadi budaya di sini kalau pemahaman saya itu tidak sebatas budaya yang ditangani oleh dinas pendidikan. Ada bidang budaya seni enggak, tapi budaya masyarakat gitu loh. Kayak budaya kerja gitu ya. Di RPJP juga sudah ada diarahkan tentang Indonesia berbudaya. Karena kata-kata berbudaya itu juga menjadi salah satu komponen visinya RPJP ya. Kemudian beradab dan toleran. Ini yang dikendaki kondisi masyarakat Magelang yang religius, yang berbudaya, yang beradab dan toleran. Sehingga nanti dilihat satu-satu gitu loh ini ya, komponennya. Nah ini adalah untuk akan dilaksanakan visi satu tadi oleh program unggulan tadi, peningkatan peran rumah ibadah dan sebagainya. Isi program unggulan itu, sehingga urusannya nanti yang banyak berkutat di sana adalah urusan pendidikan, transport, sosial, dan penunjang seda atau serah mungkin. Dan dengan peta seperti ini nanti akan memudahkan ketika kalau teman-teman masih ingat adalah pendekatan kiri dan kanan pakai Excel. Mungkin bagi yang belum tahu, kiri kanan itu dari kita pakai Excel ya, untuk merumuskan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan sebagainya. Dari kiri kita lihat misinya seperti apa, kita uncai, kemudian setelah itu tujuannya seperti apa, kan ke kanan. Nah kita harus nyambung dari kiri dan ke kanan harus sama. Artinya apa? Dari kanan kita, jadi ketika kita merumuskan tujuan itu dalam benak kita sudah ada gambaran kira-kira programnya apa nanti, karena di ujung paling kanan adalah program sebelum perangkat daerah bertanggung jawab. Nah dengan kita mencoba melihat urusannya itu akan mudah ketika kita prospek dengan melihat data dari Permendagri 90 urusan apa dulu gitu kan. Sehingga ini nanti dikembangkan juga teman-teman, mohon dikembangkan terutama urusannya. Mungkin tidak hanya 4 ini, akan lebih banyak, namun paling enggak pola ini yang saran saya nanti bisa diterapkan. Dan sekali lagi teman-teman nanti
worksheet-nya harus betul kuat Pak Imam. Yang paling memungkinkan menurut saya pakai Excel. Itu gampang sekali. Worksheet-nya pakai Excel, yang paling kiri misi, kemudian tujuan, sasaran dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita terjemahkan dalam RPJM, tinggal kita model-model, ya kan? Bab 5 adalah visi-misi tujuan sasaran. Bab 6 strategi arah kebijakan. Sehingga di kolom strategi tinggal kita pindah, kita narasikan di bab 6 RPJM. Bab 7 adalah terkait dengan kebijakan dan program dan sebagainya. Ngomongnya seperti itu, gitu ya. Sing lakoni nanti setengah mati. Catatannya satu, mudah-mudahan Mbak Dona jom meteng sih. Karena 5 tahun lalu Genggaler PJS itu sebenarnya meteng. Sing untuk Mas Iwan ya Mas ya. Beliau jadi PLT juga akhirnya promosi S3, alhamdulillah. Nah kemudian yang lain nanti bisa dilihat nih di bersani di misi-misi selanjutnya. Ini saya sudah coba untuk petani seperti itu dengan pola pikir seperti tadi ya. Kalau misi kedua itu tujuannya adalah SDM, karena bunyinya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM. Jadi SDM yang berkualitas itu yang dituju. Jika indikatornya jelas, bisa dari IPM dan sebagainya. Nah, pemenuhannya apa? Kebutuhan dasarnya bisa dipetani diperdalam lagi. Lapangan pekerjaan, hunian, akses air bersih minum dan sanitasi, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Karena ada program unggulan yang dari paslon 1 sampaikan, pelayanan pendidikan gratis, jaminan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, memaksimalkan pelayanan home care bagi lansia dan balita. Kalau yang ini saya kira tidak begitu ya, berat ya, tidak seberat yang tadi anggaran 30 juta per RT. Itu yang butuh pendalaman lagi biar semuanya bisa terlaksana. Selanjutnya monggo di nanti bisa dibersani ya. Ini baru konsep awal dari saya dan sebagainya. Infrastruktur misi mau terus enak juga ya, karena secara fisik, pure fisik, sehingga lebih mudah kita memahami dan menerjemahkan. Ya, saya juga bisa. Nah ini yang penting teman-teman semua adalah jadwal-jadwal ini yang ketat sekali di Permendagri 86. Contoh, maksimal 30 hari setelah pelantikan kepala daerah itu harus sudah dilaksanakan konsultasi publik RPJM, ranwal RPJM. Kalau kita mengacu pada pelantikan seperti 5 tahun lalu 17 Februari, berarti 30 hari kerja setelah 17 Februari itu saya hitung 1 April 2021 harus konsultasi publik ranwal. Nah, untuk bisa konsultasi publik, ranwalnya kudu jadi gitu. Kita sudah nyicil bab 1 sampai dengan bab 4, walaupun formatnya juga disesuaikan. Ketentuan lebih kemarin benar, formatnya disesuaikan dengan Permendagri 86, gitu kan. Kalau kemarin di etnografis memang sesuai kesepakatan kita data itu dikaitkan dengan isu gitu. Nah ini kemarin Mbak Marlufi tekankan untuk rancangan awal format sesuai dengan Permendagri 86. Sing angel, sing suwi itu ketika kita bicara bab 5. Karena untuk menentukan tujuan sasaran itu butuh waktu. Oleh karena itu, pada dalam waktu yang bersamaan bulan April itu adalah padet musren RKPD kan, sehingga ya ini satu seni tersendiri bagi nantinya PLT kepala Bapeda. Karena harus peramu jadwal yang seperti itu. Ya alhamdulillah juga bukan begini Mbak ya. Kita kemarin pada saat 2016 itu saya ngeyel betul bahwa Bapeda harus punya bidang perencanaan.
Kalau enggak seperti dulu waktu Mas Agus masih kasubag program, itu nasibnya kayak nasibnya Mbak Mila Babda Solo. Yang berarti kita dulu kan gawe RPJM, gawe RKPD, lembur tekan bengi, seneni bojone kan. Ya ini sudah ada bidang sehingga lebih ini lah. Ya terus yang kelengkap Mbak Ibu. Cuma itu doa kita dona udah menang sih lah. Karena support dari bawah. Nah itu tuh yang harus disiapkan gitu Mbak Ibu. Nah kemudian 40 hari sejak pelantikan itu harus bisa meningkat Dewan Ranwa untuk persetujuan. Nah waktu 10 hari itu adalah untuk penyempurnaan hasil konflik. Setelah itu maju ke Dewan. Pembahasan dengan Dewan maksimal 10 hari. Nah ini nanti dimatangkan dengan Bu Indah, Pak Kukuh. Jangan sampai di waktu 10 hari ini mereka tidak menggunakan sistem informasi www.kunker.go.everywhere. Jadi go-nya itu bukan government tapi pergi gitu kan. Everywhere. Tapi dengan Perpres 33 kayaknya go-nya tidak terus berkurang. Sekarang go-nya berganti ke go narasumber gitu kan. Go narasumber kemarin ela-ela 1 jam itu jam bicara atau jam undangan gitu kan. Bingung. Kali aneh kita kadang 3 slide bisa kita omongkan sejam gitu kan. Kalau teman-teman Dewan itu 20 slide ngomong 5 menit terus bilang teman gitu kan. Terus pentekan bahan gitu kan. Namun ya ini kita harus mengakomodir karena Perpres 33 uang harian mereka terjun bebas termasuk kita. Sehingga dialihkan ke narasumber gitu kan. Dan kemarin ada jalan tengah Mbak Ipung ya, entah individual, entah pleno gitu kan. Model atau pleno itu sama. Pleno wong 5 waktunya sak jam, hitungannya sak jam kabeh gitu kan. Perpres gitu. Ya dewe untuk berbaik hati nulung mereka Mbak ya kan. Untuk kita dengan kebijakan seperti ini kan nulung mereka dengan PAD tambah rezeki, hati bangane Perpres 33 Dewan pendapatan turun ya untuk pegatan kita malah dosa kan, maka kita turun. Ini cuma biar ngomong gitu. Ini pokoknya nanti dipahami betul teman-teman. Karena kalau ini mundur ke gerbong, yang lain juga mundur. Ya, sehingga hal ini harus menjadi satu pegangan kita ya, penjaringan semua. Nah ini kemudian sampai dengan ini kemarin sudah saya hitung hari-hari tertentu sudah saya highlight dengan kotak merah ya. Musrenbang itu hitungannya 14 Juni, narkoso kita itu. Insya Allah puasa kita itu pertengahan April sampai pertengahan Mei tahun depan. Nek pas poso dona ngatuk. Karena prinsipnya dona tidak logika tidak berjalan tanpa logistik. Barang poso lumayan bantu, cuma kemarin yang di time schedule itu kalau nggak salah baru betul persis itu pada saat kita menunggu hasil kontrol dari provinsi. Sehingga ini betul sendiri. Dan puncaknya adalah 6 bulan, berarti pertengahan Agustus itu sudah harus diperjakan. Nah, ini jadwal-jadwal ini yang harus ditepati sehingga saran saya, nah ini slide terakhir setahu saya, jadwal harus tadi sudah singgung, susun agenda kerja Mbak Ibu, yang pembagian tugas, by name, by tenggat waktu, kemudian perbanyak sesi pleno, gitu. Kita sudah punya 3 pejabat fungsional perencana, koordinatornya Mbak Dona, ada Mbak Bilkis, Mas Adi, itu akan banyak membantu merumuskan
dan nanti diplenokan, disepakati, dituangkan dalam ini. Nah, masing-masing personel harus dimanage, diatur betul untuk saling mematuhi tenggat waktu, sehingga di grup biasanya Mbak Heni ngupiak-ngupiak itu terus ngupiak-ngupiak baik nanti saya bantu doa dari Mbak untuk pengupiak-ngupiakan. Dan yang terakhir ini pelajari ya, referensi, gunakan referensi, kemudian dituangkan dalam tulisan Anda. Ini sangat menyenangkan sebetulnya. Pekerjaan seperti ini sangat challenging, sangat menantang, dan mindset kita menyusun satu rencana yang akan diacu oleh semua OPD 5 tahun mendatang, diacu oleh masyarakat Kota Magelang karena jadi perdana dan 4 tahun mendatang lah, 2021 sampai 2024. Dan ini anggap saja sebagai satu kepuasan diri gitu ya. Dan mungkin nggak seperti kemarin ya, mungkin dari beda gitu kan. ASN nggak ada honor karena sudah ada bukit. Ya betul. Namun itu bukan sebagai kendala itu, karena yang utama adalah kita menjalankan tugas kita selaku aparatur yang dipercaya untuk melaksanakan tugas ini. Itu yang utama. Dan kemudian pasca perda itu sudah mulai diantisipasi memang teman-teman OPD nanti juga menjadi kumpulkan renstra OPD seperti apa nanti dirinya, kemudian perubahan RKPD juga menjadi agenda untuk disusun yang saya lupa. Karena tadi perubahan RKPD 2021 itu sangat menantang karena yang pertama kesempatan terakhir kita untuk mencapai indikator Indonesia di LPDN di perubahan 2021. Yang kedua, sangat dimungkinkan kepala daerah yang baru mengintervensi untuk mencicil program prioritas mereka. Sehingga seninya tersendiri nanti di perubahan RKPD 2021. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi yang saya sampaikan tadi masih open ya, monggo bisa menjadi bahan diskusi teman-teman untuk pengayaan, untuk penambahan materi gitu. Yang tadi saya mencoba untuk mengonceki visi itu, monggo bisa dibahas lebih lagi dan sepakati nanti yang dibahas. Namun paling enggak dari sana itu ya sudah memberikan inilah gambaran awal ya, pancingan bagi teman-teman semua. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya mungkin dari Mbak Ibu mau materi gambarnya, monggo saya silakan. Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk merawat pada kesempatan ini, yaitu rapat koordinasi awal penyusunan KPD 2022 dan KPD 2021-2024. Ini menurut saya ini kami laksanakan pada saat ini karena biasanya di awal tahun kita baru melakukan ini. Nah ini menurut saya kenakalan kalau kami melaksanakan nanti di awal tahun 2021 kita kami itu sangat bersedia untuk mendapatkan arahan yang seperti ini. Jadi bukan balas kesempatan ini kan masih bisa memberikan, dan ini bukan maksud kami belum bodoh, tapi ini memang hal yang sangat dibutuhkan karena ini ada masih ada kesempatan dari kami untuk mengharapkan Pak Joko yang menyampaikan arahan yang nantinya menjadi bukan hanya dalam diskusi tapi bahkan dijangkau nanti dengan susunan KPD maupun KPD. Yang kedua, karena pada Januari itu kan kita masuk tanggal 4 Januari setelah libur mulai
ya utara dan selatan belum bisa melaksanakan itu karena menganggap bahwa untuk kehadiran tatap muka itu karena yang autis adalah masyarakat itu akan lebih memantapkan masyarakat untuk menyampaikan peran dan masukannya. Kalau yang Kecamatan Tengah karena situasi ini akan dilaksanakan dengan Zoom. Jadi kemudian di dalam dokumen perencanaan itu di Permendagri itu bahwa sudah dimulai pada tahun N-1 untuk penyusunan dokumen perencanaan N+1. Jadi artinya untuk yang RKPD itu sudah kita mulai bulan Desember tahun 2020 ini untuk RKPD 2022. Demikian juga dengan RPJMD 2021-2024 itu ini kita sudah mulai di sini, tapi untuk data dasarnya ini sampai dengan tahun 2020. Kalau kemarin untuk rancangan demokrasi ini kita di tahun 2019, tapi ketika besok kita harus menyusun mulai rancangan awal kita sudah beralih ke data dasar yang dari 2020. Mungkin nanti ada sedikit pergeseran, tapi contohnya kita sudah mulai mendapatkan di rancangan demokrasi. Kemudian yang pertama yang terkait untuk KPP terlebih dahulu, nanti pembagian tugas kami sampaikan nanti mungkin untuk beberapa hal dulu. Jadi kemarin sempat ada pergalauan, bahkan ini se-Indonesia Pak pergalauan tersebut. Ini kita masih mendasarkan ke Permendagri 13 atau 90 karena RPJMD-nya kan masih dalam masa transisi. Akhirnya dengan kapas Pak Joko itu menyatakan surat kepada provinsi dan kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa acuannya adalah Permendagri 90. Kemudian dokumen perencanaan tingkat atas yang kita pakai pada RPJMD-nya masih dalam masa transisi adalah RPJB, jadi tahap keempat. Tadi sudah disampaikan Pak Joko tema dan sebagainya dengan RPJMD provinsi tahun 2019-2023. Ini untuk sinergitas perencanaan dari pusat sampai ke provinsi maupun ke daerah. Kemudian tadi untuk isu strategis tadi yang disampaikan Pak Joko ini juga sudah memperhatikan dari isu permasalahan, tapi juga diperhatikan dari hubungan strategis termasuk isu global, nasional dan juga capaian PBB dan sebagainya sudah muncul 7 isu tersebut dan tidak ada perubahan ketahanan pangan masih karena memang itu juga ada SDM-nya sendiri, terutama juga terkait dengan keterlibatan pangan dan juga di situ ada juga energi sekalian Pak di pangan dan energi. Energi memang kita tidak mempunyai potensi baik itu dari angin itu hanya sedikit Pak, tidak ada penelitian di Litbang, tapi ternyata ketika akan dikembangkan kesulitan karena potensi angin kita yang kecil. Kemudian yang bisa dikembangkan dan bahkan didukung oleh provinsi, bahkan ada rencana MOP energi nasional dan provinsi itu adalah yang kita untuk memasang PLTS rooftop dan di Litbang itu sebenarnya sudah ada juga, tapi kecil ya lumayan untuk bisa menghemat energi. Dan sekarang di tahun ini di 2 gedung Pak yang di DPU dengan LH itu sudah direnovasi dengan rooftop. Itu untuk yang strategis. Kemudian untuk yang RKPD juga terkait dengan Permendagri 90 dalam masa posisi saat ini yang belum ada penyesuaian formal mungkin sudah, tapi tidak lanjutnya kan belum. Jadi untuk RKPD masih disusun seperti existing saat ini Pak. Nah itu nanti konsekuensinya dari kami harus menyusun perubahan RKPD ya setelah pengambilan. Tetap RKPD 12 tapi setelah pengambilan nanti khususnya otomatis akan ada penyesuaian. Itu perkara 2017 ya? Nah, kemudian
dan semangat tentunya deh. Kemudian selanjutnya untuk yang RPJMD ini terkait ya karena merupakan gambaran dari visi pasangan calon terpilih, akan ada komunikasi dengan tim suksesnya untuk lebih mendalami materi tersebut. Namun kemarin sudah ada obrolan di awal dengan Mas Agus terkait dengan kami harus mempunyai pegangan dulu, kemudian timeline dulu ketika istilahnya ketika bagi kami ketemu dengan tim sukses, tentu nanti berbeda dan ikut adik itu masih nanti mungkin ada perangkat daerah yang lain yang terlibat di situ, sehingga penerapan dari visi dari pasangan calon yang terpilih itu nanti tidak melanggar regulasi yang ada. Maksud nanti juga bisa kita mungkin juga perlu dilakukan penyusunan perwal atau mungkin apalah nanti yang bisa memagari agar nanti tidak melanggar dengan regulasi yang sudah ada. Oke, selanjutnya mungkin langsung tanya saja untuk ke pembagian tugas ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya pun yang jadwal tim dulu saya pakai ini. Teman-teman sekalian, Bapak tadi sudah menampilkan yang versi lebih ringkas. Nah ini kami sampaikan yang versi lebih panjang, sehingga kalau di sini kita sandingkan antara RKPD 2022 kemudian penambahan dan di RPJMD. Ini hanya sesini dari di sini kita akan mengetahui di mana posisi kita harus melaksanakan penyusunan dokumen dalam waktu yang bersamaan. Ini ada di bulan Januari, ini sudah ada rangkal RKPD 2022, kemudian Kokir. Nah Kokir ini nanti perangkat daerah juga sudah mulai menindaklanjutinya. Kemudian Musren ini di Januari. Nah pada bulan Januari ini kan rangkal untuk RKPD juga sudah harus jadi di akhir bulan Januari itu harus dikomunikasikan dengan kepala daerah. Jadi nanti tolong dari teman-teman untuk waktu penulisannya, dan untuk tepat waktu penulisannya mungkin kami akan sampaikan pengingat melalui grup G. Ini turun ke bawah saya, kita akan tahu nanti lebih banyak. Nah ini yang mulai bulan Februari ini sudah kelihatan ada paralel antara RKPD dan RPJMD. RPJMD ini penyusunan rangkal ini di bulan Februari. Nah kita juga sudah memulai verifikasi renja juga di bulan Februari. Kita susun di ini Pak Joko, yang biasanya verifikasi renja itu dimulai di bulan Maret, tapi kami mencoba untuk meringkas waktu, menghemat waktu, karena nanti dalam penyusunan RPJMD mungkin membutuhkan konsentrasi yang lebih. Nah ini sudah kelihatan ada dua. Ini kami tampilkan hanya RKPD 22, 21 dan RPJMD, tidak sampai ke yang sisi sebelah sana masih ada monek, tapi itu yang lebih terkait ini saja. Di sana nanti tidak malah tambah musikan tambah yang monek. Nah ini kelihatan lagi ini sampai bulan Maret Mas ramal, kemudian ini juga ada FGD juga, ini FGD-nya
bulan Maret. Ini ada verifikasi kinerja juga di sini, kemudian ini juga di bulan Maret ada paralel, terus lagi bahan mulai disusun. Di sana harus ada konsultasi publik untuk yang RPJMD. Jadi ini memang kita harus saling dukung-mendukung ini terkait dengan tulisan ini, karena ini harus dilaksanakan secara paralel. Jadi rancangan akhir itu pengajuan manual ke kepala daerah, kemudian disampaikan ke DPR juga, dan ini forum PPD juga dilaksanakan di penyusunan RPJMD. Terus saya mungkin lebih cepat, nggak apa-apa, nggak usah ini kelihatan. Nah ini ada yang kosong di kanan kiri. Nah ini memang kita harus libur itu untuk hari raya. Begitu masuk itu kita sudah ada lagi di sebelah kanan ini RPJMD. Kemudian terus ini, nah ini di sini, di situ sudah sekarang sudah mulai paralel RKPD perubahan dan RPJMD. Namun demikian bukan berarti yang RKPD 2022 itu sudah selesai, karena biasa Mas Aris Mbak Ari ada dinamika Pak Joko. Dinamika ada banyak di sini nanti untuk yang RKPD 2022. Ini terus mungkin ke bawah. Ini kita kelihatan lagi di sini ada paralel 3 penetapan perlawanan rancangan perubahan RKPD, Putrenja RKPD perubahan, dan juga pemaparan kepada wali kota yang RPJMD. Ini terus ke bawah. Ini ada nah ini sampai dengan Agustus. Ini tiga kegiatan ini kita harapkan sudah selesai, tinggal penetapan di bulan Agustus. Kemudian belum selesai di situ karena nanti akan masih ada dengan penetapan renstra yang maksimal 1 bulan. Jadi kalau renstra kan dimulai 1 bulan belum renstra lebih awal. Tapi untuk penyusunan RPJMD ini kita sudah mulai juga di bulan Januari. Januari berhasil itu dan capaian kinerja itu juga dalam rangka sebagai kita menggali permasalahan, kemudian mungkin ada faktor pengalaman dan sebagainya, diskusi di situ. Ini dalam rangka penyusunan RKPD dan RPJMD. Jadi das besok itu dilaksanakan das 2 in 1. Kalau yang kemarin 3 in 1 karena juga dalam rangka penyusunan KHS. Kemudian selanjutnya yang langsung bagian tugas saja, bagian tugas. Untuk pembagian tugas ini kami sampaikan yang SKPD, pembagian tugas penulisan baik SKPD maupun RPJMD. Tapi untuk yang RPJMD ini masih ada beberapa yang masuk memang. Nanti akan kami sempurnakan setelah nanti ada tahapan sebelum ini, karena nanti kita masih ada perlu diskusi terkait permasalahan yang harus kita susun dalam kertas kerja pokok. Ini dan itu alasan pertama, dan alasan kedua untuk ranwal RPJMD kita masih mempunyai waktu nanti setelah penyusunan ranwal RKPD 2022 selesai. Ini yang penulisan yang RKPD. Ini di bab 1 biasanya oleh bidang perencanaan. Ini untuk yang bab 2 ini Mbak Maya, Mbak Ambar. Ini jadi ini juga kalian itu untuk datanya series dari 2016 sampai 2020 untuk data-datanya. Oke, kemudian ini sudah ada keterangan di sebelah kanan, keterangan penulisan.
misalnya jumlah grup kesenian ini untuk yang seni budaya itu ini jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk, kemudian dan seterusnya sampai ke sebelah kanan sana. Ini filenya lumayan panjang, jadi nanti mungkin disampaikan di grup saja. Jadi ini adalah pembagian penulisan. Ada aspek pelayanan umum, ini fokus urusan pelayanan dasar, pelayanan wajib dasar, pelayanan dasar, dan pelayanan dasar. Ini dan seterusnya nggak usah saya sebut satu persatu, mungkin nanti disimak saja. Ini terus kemudian yang RPCFD mbaknya, yang RPCFD ini masih ada beberapa yang nanti kami sempurnakan setelah ini. Sampaikan lewat grup saja. Karena grupnya ini ada di dua grup sendiri-sendiri, RKPD sendiri, di RPCFD sendiri. Kemudian juga akan kami sampaikan juga pedoman penulisan. Pedoman penulisan. Saya ke pedoman penulisannya. Jadi tapi metodologi ini kan ada juga koordinator ya. Koordinator ini ada 4 koordinator dan kami nyusulung pada koordinator ini betul-betul nanti dua sulung untuk ya istilahnya apa ya, kalau tadi itu mempertanggungjawabkan apa yang tulisan yang menjadi koordinatornya, bahwa koordinator. Jadi misalnya Mas Iwan, saya punya misalnya contoh saja untuk urusan pertanian misalnya, itu yang jelas kan bangun. Nanti tolong Mas Iwan untuk membaca terlebih dahulu sebelum disampaikan ke kami. Kemudian juga mungkin baik ya. Jadi untuk koordinator yang lain. Kemudian juga ini dari kami juga yang penulis yang dibawa koordinasi kami itu juga harus melalui pencermatan di kami. Ini kemudian juga mengkoordinir juga ini nanti pohon masalah sebagai kertas kerja. Jadi setiap urusan yang diambil nanti ini untuk dasar menentukan prioritas program bulan dan program kegiatan. Kemarin Mas Iwan menyampaikan ya kita untuk diskusi langsung pohon masalah dan sebagainya. Jadi mungkin setelah ini Mas Iwan setelah ini karena waktunya kok sudah dapat sekali, jadi mungkin bentar saja mungkin setelah ini nanti akan disampaikan oleh Bu Koordinator nanti bentuk yang pohon masalah nanti setelah yang RKPD dan RPCFD. Jadi mungkin satu lagi, jadi kami sangat bertolong ke teman-teman sekalian. Jadi karena jadwal tadi yang memang kita harus paralel, karena itu yang pertama kami juga mohon ketepatan waktu penulisan juga kesempatan kepada masing-masing koordinator untuk mencermati tulisan masing-masing. Juga nanti kalau salah satu kurang tepat waktu, nanti proses penghapusan selanjutnya nanti bisa menjadi mundur. Mungkin sementara itu dulu Pak, siapa yang kami tambahkan? Ya, sebenarnya ini satu track lagi Mbak ini. Mungkin di awal tahun depan itu bisa mulai dikomunikasikan dengan para nasibah program yang tadi, karena yang secara paralel kadang 3 hal bersamaan. Karena ketika kita menyusun RKPD tidak tergantung dengan region. Kemudian RPJM itu dengan regional. Kalau dari OPD itu agak terlambat, juga akan mengganggu jadwal kita. Karena itu entah melalui grup, entah melalui tetangga dari subak program pertama itu bisa
di soundingnya. Sedangkan yang lain nanti apa? Sudah sama seperti biasanya ya. Dan dengan kepala OPD juga harus ada komunikasi biar nyambung secara mereka, secara vertikal OPD itu juga nyambung. Kemudian yang penting satu lagi yang dipahami bersama teman-teman semua, tinggal nanti ngatur waktu itu bisa untuk jam tugas yang lain, juga tugas untuk mensupport penulisan RPJM untuk mendampingi itu ya teman-teman semua. Mungkin ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Monggo balik. Terima kasih. Terkait dengan pengalokasian dana operasional untuk masing-masing RT 30 juta, sebenarnya kalau kita tarik ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewajiban daerah memang seharusnya mengalokasikan 5% kepada kelurahan untuk dana untuk prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kita perhitungkan sebenarnya untuk misalkan APBD kita 1T itu minimal kita seharusnya mengalokasikan 50 miliar. Sampai dengan saat ini kita untuk mengalokasikan angka sebesar itu memang sampai dengan tahun anggaran 2020 belum bisa memenuhi. Rata-rata kelurahan baru 500 juta sampai 1 miliar. Itu aja kemarin kena refocusing sehingga turun menjadi 200 sampai 300-an. Nah, program ini tentunya sejalan sebenarnya dengan Undang-Undang 23. Kalau kita perhitungkan dengan jumlah RT sekitar sebetulnya kita sekitar 38 sampai 40 miliar. Secara angka saya sepakat dengan Pak Joko tadi bahwa secara angka ada. Namun demikian kita juga harus ikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku untuk pengalokasian anggaran untuk sampai kepada RT. Untuk aturannya mau tidak mau kita harus mengikuti PP 12 dan Permendagri 90 tahun 2019, di mana apabila itu kita alokasikan di kelurahan, maka bentuknya adalah peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Tapi mungkin juga ada pertimbangan angka 30 itu bisa jadi tidak kita berikan langsung kepada satu kelurahan, tetapi apakah bisa diperhitungkan juga ketika ada OPD, misalnya di Perkim, DPU melaksanakan pembangunan infrastruktur di kelurahan, apakah itu bisa termasuk perhitungan menjadi akumulasi di 30? Mungkin itu. Kemudian yang kedua, kami dari BPKAD juga sepakat apabila nanti pada saatnya diajak untuk berkomunikasi dengan tim sukses yang paslon 1. Komunikasinya bisa jadi tidak hanya kita menggali apa yang dimaksud, sasaran apa yang akan mereka di RT-RT itu apa yang akan mereka berikan, tetapi juga dari kita menyampaikan aturannya. Jadi tidak hanya kita menggali, tapi kita menyampaikan aturan-aturan. Kita takutkan apa yang akan mereka berikan tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti tadi disampaikan Pak Joko, kita tidak bisa memberikan uang, kita tidak bisa memperlakukan sama dengan desa. Itu juga kita harus sampaikan. Sehingga pada saatnya nanti, karena yang saat ini kita agendakan adalah RKPD 2022 yang adalah tahun pertama
pelaksanaan RPJMD periodenya paslon nomor 1, artinya ketika kita melaksanakan musrem di Januari itu kita sudah punya konsep itu, karena kita musremnya otomatis kelurahan-kelurahan sudah mengusulkan. Jangan sampai usulan-usulan itu tidak mengena terhadap program 30 juta itu. Mungkin itu tahap pertama yang harus kita lakukan dan segera. Kemudian yang ketiga mungkin melihat jadwalnya itu luar biasa, nggih. 2021 kayaknya kita bernapasnya pendek-pendek, Mbak Kuku. Karena kita sudah terbiasa dengan koordinasi terkait hal-hal yang harus kita persiapkan dengan di RKPD maupun di RPJMD, baik RKPD 2022 maupun perubahan RKPD 2021. Nanti insya Allah kita berjalan beriringan terkait dengan kemampuan keuangan, terkait dengan perumusan program dan kegiatan atau subkegiatan di sistem dan sebagainya. Biasanya memang kita laksanakan secara paralel untuk penyusunan RKPD dan penyusunan UAPPAS, sehingga pada saatnya RKPD ditetapkan, karena kami antara RKPD ditetapkan dengan pengiriman UAPPAS ke Dewan itu waktunya sangat sempit, hanya sekitar 2 minggu waktu yang kami miliki, sehingga nanti kita benar-benar bisa bersinergi seperti biasanya. Insya Allah berat kita laksanakan bersama-sama dengan niat yang tadi diarahkan dari Pak Joko. Ikhlas ibadah insya Allah kita bisa. Amin. Yang penting kita sehat semua. Amin. Demikian Kak Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Januar. Pak Januar teman saya apa ini? Sama mana ya? Sama workshop Forpimda. Ya Mbak Ari matur suwun. Ya memang betul ya, kita kemarin kalau dikaitkan dengan undang-undang itu 5% ya kelurahan itu masih jauh di bawah itu ya. Karena pertimbangan kita kemarin sebenarnya ya kita akan bermain kayak air itu ngocok keran kan tidak langsung ini kan. Juga kita melihat kondisi kelurahan kita itu kalau terlalu disoi dana itu malah bisa berakibat penyelewengan dan sebagainya. Karena itu kemudian kita kemarin sepakat untuk kita ini secara proporsional. Namun sebetulnya secara regulasi besar itu sedikit agak nyambung gitu ya dengan itu, hanya kemasan secara teknisnya yang memang harus betul-betul dipahamkan terhadap paslon 1 gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka salah persepsi. Kalaupun salah persepsi mungkin wajar juga, karena mungkin mereka belum berpengalaman di pemerintahan ya. Sehingga tugas kita untuk menjembatani ini gitu kan, untuk menjembatani ini sesuai dengan regulasi yang ada. Nah kemudian kalau saya pernah tak boleh belum ketemu filenya, dulu saya pernah dapat bocoran kontrak politik setelah 1 menang unggul suara gitu ya. Itu disebutkan itu di poin yang pertama 30 juta itu untuk pemberdayaan UMKM kalau nggak salah. Nah sekarang kalau kita lihat pemberdayaan UMKM dengan 30 juta per RT itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kemudian ini kebingungan sasarannya gitu. Kalaupun iya, karena di sisi lain juga ada target menciptakan 1.500 startup wirausaha baru UMKM. Nah ini mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Artinya penambahan dari yang existing berapa tambah 1.500 selama 5 tahun ke depan gitu kan. Namun tetap ini harus ada persikapan secara lebih serius tentang hal ini. Dan mungkin Mbak Ari, saya sepakat dengan Mbak Imung tadi, kita siapkan bekal kita dulu sebelum ketemu dengan mereka, dengan teman-teman think-tanknya 01, sehingga kita bisa berikan masukan ya. Artinya kita menyerap aspirasi mereka, kita klarifikasi konfirmasi maksudnya seperti apa, dan kita beri pemahaman dari regulasi. Namun betul Mbak Kukuh, waktunya harus agak cepat, karena di musrek kelurahan saya yakin sudah ada yang menagih masyarakat. Jadi mohon maaf, ini bicara kita bukan keberpihakan ya, saya bukan bicara keberpihakan pada yang kemarin,
Namun kita bicara realita. Masyarakat yang bertanya itu ada dua jenis. Satu, yang dari pendukung asli 01 itu pasti akan menguji ke kita sebenarnya. Gimana pemerintahan mendukungnya atau enggak? Kemudian yang dari X02 itu juga sifatnya bisa nagih yang sifatnya lain gitu. Sehingga memang harus hati-hati betul nanti penyikapan ini gitu kan. Tapi yang jelas tetap kita sesuai regulasi dan waktu saya ini Pak Ibu, nanti dengan Mas Agus dimatangkan ya, sehingga ketika musrah kelurahan atau pramusrah kalau nggak salah itu mungkin sudah banyak muncul pertanyaan itu ya. Dan kalau pramusrah tanggal 4 itu kita langsung 4 kita gitu ya, nanti pandai-pandailah menjawab dengan jawaban yang normatif, bukan kita ngeles namun normatif, beri alasan yang masuk akal, kemudian nanti dijawab pada saat musrah berikutnya atau di kecamatan. Kemarin trik saya seperti itu, ketika di kelurahan belum beri jawaban, dan jadi yaudah nanti pada saat saya ke kecamatan kita beri jawaban. Nanti matur sama PLT kalau udah baru ini. Kemudian komunikasi betul, jadwal betul hari, artinya ya kita sudah kuliner ini apa bernama dalam kubur tadi, apa pendek-pendek, yang penting jaga kesehatan, betul itu yang jaga kesehatan, ya apa ya ini, insya Allah kalau niat kita baik, Allah akan menjadi kita. Ya. Itu mungkin Mbak ya, 3 hal yang bisa ini sambil jalan nanti kita banyak. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Joko dan teman-teman sekalian, sebelumnya manusia Pak Joko tadi mohon maaf kami terlambat. Kami tadi belajar baca-baca dari file Ibu Joko. Saya kira Pak Joko sudah banyak berarti. Terima kasih sudah memberikan visi dan program strategis juga. Mungkin nanti Pak permasalahan kita 5 tahun yang lalu akan kita hadapi lagi Pak. Depannya kita memasuki dari kiri kanan dan kiri gitu. Kemarin sudah sampai malam-malam. Nah ini mungkin walaupun nanti kita tetap perlu kepakaran Pak Joko. Nanti apa namanya tadi bantu bagaimana nyocoknya ilmu masa itu cocokologi. Nanti kalau dari misi-misi jaga strategis program unggulan mungkin juga program sampai indikatornya seni kita di sana. Nah, saya yakin kalau untuk program pemanfaatan program sudah terkunci ya. Kalau sudah bisa kita padahal belum tentu program itu juga menjawab permasalahan atau mungkin strategis. Nah, ini mungkin yang perlu kita cermati karena dengan indikator sudah. Nah, indikator ini saya mewakili akan menyelesaikan apa, menyelesaikan permasalahan apa. Nah, mungkin kita juga perlu menanggalkan yang masa lalu, tidak semuanya. Tentu kita dengan
yang baru. Kalau ini adalah RPG yang baru dengan pemimpin baru, kemudian dengan RPJMN nasional baru juga, kemudian dengan SDGs juga yang baru juga, sekarang ada SDGs, dan juga target-target nasional yang FPL dan juga target-target provinsi Jawa Tengah. Nah ini kita saya yakin membutuhkan pikiran yang berat karena di indikator. Nah mungkin barangkali yang enggak kita lari juga ke teknis des besok karena kita 5 sudah mulai des RKPD dan RPJ. Barangkali mungkin nanti kamu diberikan semacam tool alat untuk indikator jarak saja yang mungkin harus masuk atau mungkin tentu itu sebenarnya juga harus ngeling dari permasalahan dari misi-misi itu sebenarnya itu indikator jarak saja yang masuk. Itu kita juga tidak bisa meninggalkan yang indikator lalu, tapi juga kita harus membuka wawasan lagi untuk indikator berapa yang harus ada yang masuk untuk mengakomodir prioritas nasional, provinsi maupun daerah terpilih. Ini adalah tugas yang berat. Nah, menjadi pertanyaan lagi, apakah des besok kita UPD dan kita sudah siap? Apakah kita atau mungkin kita sambil jalan saja? Karena ini namanya kaitan dengan indikatornya itu juga akan menjadi strategis kaitan dengan indikator yang kita pakai, kemudian tahu dasarnya, apakah ketersediaan data, kemudian target-target bagaimana, ini yang akan tidak mudah menurut saya. Jadi karena juga kaitan dengan definisi operasional. Namanya yang tadi sudah banyak membaca dari Pak Joko salah pintas sudah banyak bantu ya. Jadi itu nanti kami juga sebelum des mohon diberikan hasil
kami lanjutkan. Jadi nanti mungkin program nanti saya sendiri belum punya bayangan des RPCM khususnya ya. Jadi bagaimana nanti indikator-indikator yang ada di TPB pusat pembangunan berkelanjutan SPM nasional provinsi itu bisa kita kawal. Jadi yang tugas berat kita dan istilahnya kita memastikan dengan visi-visi kita juga permasalahan program unggulan dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti idealnya kalau nyuwun bisa juga untuk sebelum des dari des itu kita diberikan materi atau mungkin hasil dari pengumpulan capaian indikator untuk RKPD yang 2020 dan juga indikator-indikator kinerja yang ke depan. Jadi nanti kita bisa belajar dulu. Jadi kita menyiapkan diri, misalkan kesulitan kita kalau sambil belajar ini yang menjadi kesulitan kita karena kita jadi tidak kurang bisa komunikasi atau mempersiapkan diri. Ini demikian Pak Duto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang tadi umumnya, secara umum saja, betul Mas Iman. Yang pasti kita nanti pasti banyak indikator baru. Contoh yang lokal saja pertama bulan itu kayak indeks kebahagiaan yang kemarin belum masuk itu pasti akan masuk. Sehingga indikator-indikator baru nanti harus kita akomodir dan sesuaikan. Kemudian ya yang nasional, regional, Jawa dan sebagainya nanti tentu pasti ada sinkronisasi ya di antara semua target indikator itu yang nasional dan sebagainya, dan kita nanti hati-hati kita menyampaikan target sampai 2024 itu yang perlu diwaspadai adalah PPT, karena kita angkanya aneh ya, 4,9%, mudah 8,9%. Dan bagaimana memprediksi sampai dengan 5 tahun depan itu agak susah nanti kita. Kemiskinan juga sama, kita naik. Kalau IPM kita munggah titik 7,78, saya lupa IPM kita. Nah itu yang penting nanti disepakati bersama, pertama breakdown selama sampai dengan tahun 2024. Kemudian yang lain secara teknis, monggo Pak Ibu tambah cuan. Jadi untuk materi untuk des nanti, pertama yang artinya yang di awal bulan nanti tanggal 5 kita sudah mulai. Ini nanti kami sampaikan linknya karena itu OPD itu mengisi melalui Google, jadi langsung di sana. Karena biasa ini kalau biasanya ya perangkat daerah itu baru menyampaikan itu setelah perangkat daerah itu menyelesaikan SPJ. Jadi setelah tanggal 5 itu biasanya itu baru mereka mengirimkan. Tapi ini kami sampaikan ke beliau untuk diisi dulu. Sebetulnya kan kalau di kita itu kan tidak sampai ke angka, jadi tidak sampai ke itu, tapi capaian kinerjanya itu berapa. Jadi sebetulnya tidak masalah, tapi untuk perangkat daerah pasti biasanya itu semuanya setelah selesai apa diasumsikan. Tapi untuk ini nanti itu kami akan tekankan bahwa hal itu kita sudah lakukan tes sehingga itu sudah harus diisi. Kami tekankan lagi dan itu nanti akan disampaikan Mas kebetulan Mas Biar juga hari ini nggak untuk mudah-mudahan nggak apa-apa dan besok sudah masuk. Kemudian untuk yang terkait dengan pencermatan permasalahan sampai nanti untuk menentukan program prioritas unggulan dan juga sampai program kegiatan. Ini
Ini nanti tolong berdasarkan dengan permasalahan yang sudah kita gali di arahan kemarin, kemudian juga yang sudah tersaji di RKPD itu nanti itu jadi dasarnya, dan sebetulnya itu nanti menjadi kertas kerja dalam penyelesaian pohon masalah yang kemarin ini yang didiskusikan. Nah ini apakah nanti akan kita sampaikan aja sedikit nanti ya oleh Pak Dirut yang nanti lebih memahami hal ini untuk menyampaikannya. Mungkin itu ya Mas Iwan, apa langsung ke Mbak Dina? Ya, monggo Bu Koordinator, nggak pakai mic ya? Nggak pakai mic kan? Pardon. Di situ dia ada paparan
kan takutnya nanti malah juga nggak efektif apa-apa yang ingin dicapai. Mungkin bisa dirumuskan dulu kerangka pikir atau alur berpikirnya, walaupun sebenarnya kalau kita mau mengambil benang merah dari apa yang disampaikan Mbak Maluti di sini sebenarnya juga sudah jelas, tapi kalau bisa dirumuskan dalam satu kerangka berpikir bahwa oh nanti sebelum kita melakukan tes kita step pertama harus menyusun draft pohon masalah yang dari persepsi kita. Terus nanti ketika kita melakukan tes itu berarti kita mengklarifikasi masalah-masalahnya. Terus nanti ketika FGD nanti bisa juga untuk penyempurnaan lagi. Setelah kita mungkin menyepakati pohon masalah nanti jadi pohon tujuan. Nanti untuk merumuskan indikator. Nah, nanti mungkin di setiap tahapnya itu dikasih catatan. Misalkan perumusan masalah bisa dilihat dari ini. Nanti itu untuk menyusun di bab 4-nya. Sebenarnya sama dengan yang disampaikan sama Mbak Dona, tapi dibikin semacam diagram. Jadi dibikin diagramnya, terus apa ya? Ini nanti untuk mengisi bab ini. Jadi keterkaitannya itu biar kita apa ya bisa memberikan gambaran yang apa komprehensif dalam terhadap step-step yang akan kita lakukan. Jadi ketika aku menyusun ini berarti nanti itu pas di bab 4-nya saya harus merekod di bab 2. Atau nanti ketika mau merumuskan indikator,
CRB. Apakah jauh berdasarkan sampai harga target atau mungkin masih memetakan saja? Dikata sih. Nah itu kan ini perlu ada alat bantu ya, tabel. Nanti ada selain pokok masalah, mungkin ada tabel-tabel keterkaitan antara itu. Jadi nanti masalah apa atau isu nasional apa, mungkin nanti kualifikator apa, mungkin nanti tolong dibuat dari perencanaan biar nanti semua apa